Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Nur Iswan Channel, kawan baik semua. Kali ini kita akan mengupas tentang pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi orang menunggu-nunggu kapan sebenarnya PKS, Demokrat, dan Nasdem itu melakukan deklarasi atas pencapresan Anies. Walaupun walaupun tanda-tanda zaman itu mengarah kepada koalisi perubahan. Orang ada yang menyebutnya koalisi perubahan, ada koalisi keadilan, ada koalisi persatuan. Tetapi orang masih menunggu-nunggu. Majalah Tempo kemarin menyebutnya sebagai koalisi rapuh. Tapi kalau saya berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan data, itu masih bersepakat dengan dugaan banyak pengamat bahwa koalisi ini akan terjadi just as a matter of time gitu. Jadi hanya soal waktu. Walaupun tanggal 10 itu digadang-gadang 10 November, tapi tanda-tandanya belum kelihatan, walaupun sudah mulai agak ramai bisik-bisik bahwa itu akan jadi. Jadi soal waktu deklarasi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu juga menjadi penting dan ditunggu oleh banyak pihak, karena itu tentu saja akan merubah persepsi publik dan peta pertarungan, karena koalisi yang lain juga tentu akan menghitung kembali kalau memang resmi dideklarasikan. Nah, koalisi ini tentu saja akan terus diganggu supaya tidak terjadi koalisinya, kemudian Mas Anies nggak dapat tiketnya. Upaya itu mungkin saja masih terus terjadi dengan menggoda atau mengujinya dengan berbagai hal, baik itu Formula E atau penawaran jabatan atau mungkin kompensasi, segala macam lah. Tapi yang paling penting kita akan lihat dinamika berikutnya, walaupun suara-suara dari ketiga partai ini tetap berusaha menjaga hal yang positif dan kondusif agar supaya koalisi ini tidak bubar kemudian balik kanan gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, itu isu yang menjadi penting dalam koalisinya untuk pencapresan Mas Anies Baswedan ini adalah figur cawapres gitu. Jadi Mas Anies kan menyebut ada 3 syarat tuh, di antaranya itu stabilitas politik, kemudian yang kedua itu mendorong efek elektoral atau dukungan di lapangan, kemudian yang ketiga itu efektivitas pemerintahan. Syarat ini tentu saja bagus sekali dan bersifat normatif, tapi ketika syarat ini didaratkan kepada figur, nah semua pihak merasa mereka punya dan bisa memenuhi 3 syarat yang diajukan Mas Anies itu. Dari koalisi pengusung, jika insya Allah terjadi Nasdem, PKS, dan Demokrat, maka sudah keluar 2 nama ya, yang mungkin agak resmi bahwa Demokrat mengusung AHY, PKS mengusung Aher, bekas gubernur Jawa Barat tuh. Nasdem sendiri menyerahkan cawapres itu kepada Mas Anies. Jadi 2 figur ini sudah diusung oleh masing-masing partai untuk menjadi tandem atau cawapresnya Mas Anies. Nah, tentu saja di luar nama yang diusung oleh calon anggota partai koalisi, ada figur yang lain gitu yang masuk radar. Yaitu siapa? Yaitu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Yang kedua Andika Perkasa, Panglima TNI sekarang gitu. Kemudian ada juga
mencoba berusaha dimasukkan nama Puan Maharani. Ya kan, kalau Puan Maharani menjadi cawapresnya Mas Anies, tentu koalisi ini akan mengalami penambahan gitu. Berarti Mbak Puan akan dianggap sebagai cawapres yang setara dengan AHY dan Aher gitu. Karena kalau PDIP-nya menjadi anggota koalisi ini. Tapi di luar itu kita sebutnya masih menyebut cawapres di non koalisi dari 3 partai ini. Kemudian siapa lagi? Ada nama misalkan Mahfud MD, ya kan? Tapi ini amat sangat kecil kemungkinannya. Ada lagi nama Ridwan Kamil, Sandi Uno, ya kan? Beberapa orang juga menyorongkan nama Erick Thohir gitu. Tapi landasan logika berpikirnya itu kecil kemungkinannya. Malah yang berlatar belakang Polri itu mungkin ada kans diusulkan. Yang berlatar belakang Polri ya biasanya itu mantan Kapolri atau Kapolri yang sedang menjabat. Nah berarti kalau cawapresnya dari latar belakang Polri, berarti masuk nama radar itu adalah Tito Karnavian dan Kapolri sekarang, Listio Sigit. Listio Sigit ini mungkin menjadi figur menarik karena begitu banyak ujian yang menimpa Listio Sigit ini. Ya kan, pertama dulu dia punya terobosan untuk merekrut mantan-mantan orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sekarang Novel Baswedan CS itu banyak yang direkrut di Mabes Polri. Itu salah satu terobosan menariknya. Tapi ujian kepada kepemimpinan dia juga itu berat sekali. Yang paling berat itu ujian ketika kasus Sambo, kemudian Kanjuruhan, kemudian Teddy Minahasa. Nah, hal-hal seperti ini yang menunjukkan karakter kepemimpinan Listio itu sedang diuji. Tetapi di sisi lain mengangkat leadership karakternya dia ini ke panggung gitu. Nah itu juga menjadi menarik. Di luar nama-nama ini tentu Mas Anies juga mempertimbangkan. Oh ada nama yang lain itu misalkan ada nama Gatot Nurmantio misalkan. Nah jadi 3 syarat yang ditetapkan atau dirembuk oleh Mas Anies itu menjadi masuk akal tuh. Jadi itu tadi mendorong efek elektoral sehingga menguatkan elektoral yang ada di Mas Anies saat ini, kemudian untuk stabilitas politik supaya bisa terjaga, dan efektivitas pemerintahan. Efektivitas pemerintahan ini berarti figurnya harus memahami how to run the government effectively gitu. Berarti diperlukan pengalaman, skill, ya kan, karakter yang bisa membuat pemerintahan apabila Mas Anies insya Allah menang itu efektif pemerintahannya. Jadi koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS ini masih harus kita tunggu terkait dengan deklarasi resminya dan figur cawapresnya. Tetapi saya sendiri meyakini cawapres ini figurnya itu di ujung, mendekati jadwal pendaftaran ke KPU gitu. Tapi deklarasinya mungkin akan lebih duluan. Tapi kita tunggu saja bagaimana hasil akhir dari rembukan para sesepuh di ketiga partai itu, bagaimana mereka membangun platform kesepakatannya sehingga mereka bisa segera mendeklarasikan secara resmi koalisi ketiga partai ini. Siapa tahu diikuti oleh partai yang lain bergabung ke koalisi ini. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Isfan Channel. Terima kasih.